Bismillah, assalamualaikum. Masih di Fakta Sejarah dengan kisahnya Kak Esha Z Syakila. Rahasia di balik rumah kontrakan bagian ke-29 di Fakta Sejarah. Ini dia selengkapnya. Aa ingat sang penjaga? Cuma aku dan bapak yang bisa lihat, dan aku tidak tahu kenapa Bik Karsi bisa lihat, kataku. Jadi maksud Ayang, harimau yang dilihat Bik Karsi itu sang penjaga? Terus harimaunya di mana? Rafka bertanya sambil berbisik. Itu, di sudut ruangan. Tapi aku tak tahu itu sang penjaga apa bukan. Makanya ingin memastikan, tapi bingung. Terlalu banyak warga, aku malah bimbang. Jika warga tahu aku bisa melihat harimau itu, mereka malah menuduh yang bukan-bukan. Tambah lagi keadaan tengah heboh. Harus apa sayang? Apa perlu ruqyah? Kayaknya ini bukan kesurupan. Diam saja sebentar, temenin aku di sini. Rafka mengangguk setuju. Ia duduk agak mundur, bersandar ke dinding. Aku berbisik pada ibu-ibu yang memegangi Bik Karsi, ingin membantu menenangkan istri Mang Kasim itu. Gimana caranya? Neng ini bisa? Saya coba bu. Saya pura-pura bisa lihat harimau yang selalu disebut Bik Karsi. Gimana? Ucapku seraya berbisik. Padahal aslinya emang aku bisa ngelihat sosok itu. Ya sudah, coba saja. Orang yang memegangi tangan Bik Karsi pun setuju. Katanya ia juga kewalahan dengan sikap saudaranya itu yang tak masuk akal belakangan ini. Sulit diajak komunikasi dan sering menjerit menyebut takut pada harimau. Tak lama, Bu RT masuk dan ikut duduk di sebelahku. Ia tak berani terlalu dekat dengan Bik Karsi. Aku takut, bawa aku pergi dari sini, teriak Bik Karsi lagi sambil memegang tanganku. Kali ini dia tak meronta, hanya tubuhnya yang tampak menggigil ketakutan. Bibi harus tenang. Aku akan ajak bicara harimau itu, tapi dengan syarat warga harus pulang dulu dan Bibi jangan panik, biar warga mau pulang. Tuturku bicara di telinganya. Bik Karsi mengangguk. Pandangannya beralih ke sudut ruangan. Raut wajahnya tak dapat membuang rasa takut yang tengah ia rasakan saat ini. Lalu duduk setengah bersembunyi memegang tanganku. Setelah ia benar-benar tenang, aku mengajaknya bicara perlahan dan bertanya siapa saja nama warga yang hadir guna memastikan kalau dia masih ingat nama warga. Ternyata semua masih ia ingat. Bahkan nama tetangga dan anaknya yang ikut memegangi juga dia ingat. Masih ingat juga pada almarhum Mang Kasim. Ia terisak dan hanya mengatakan kalau dia ketakutan, tapi tak ada yang bisa menolongnya. Berarti Bik Karsi memang bukan gila. Warga pun makin keheranan melihat Bik Karsi yang masih nyambung diajak bicara olehku dan dapat bicara dengan normal, serta masih ingat orang sekelilingnya. Aku menoleh pada Bu RT. Bu, bisa minta arahkan warga untuk pulang saja dulu, biar keluarganya saja yang ada di sini. Bilang kalau Bik Karsi sudah gak apa-apa, pintaku pada Bu RT. Bu RT berdiri dan meminta warga agar bubar, karena Bik Karsi sudah tenang. Warga pun perlahan beredar sambil riuh bicara sesama sendiri. Kini yang berkumpul hanya keluarga dan saudara Bik Karsi, juga tetangga terdekat, Bu RT dan suaminya. Rafka juga masih di sini untuk menemaniku. Menoleh ke sudut ruangan, makhluk itu kini tampak merebahkan diri dan tak menatap lagi dengan tatapan tajam pada Bik Karsi. Sedangkan wanita ini masih tak mau melepaskan tanganku dan masih terlihat tak berani menatap makhluk itu. Siapapun kamu, keluarlah dari rumah ini. Jangan ganggu orang yang tidak bersalah, ucapku pada harimau itu. Jujur saja aku pun sangat takut berhadapan secara dekat seperti ini dengan sosok tersebut. Harimau itu bangkit dan berjalan menuju ambang pintu yang terbuka lebar, melenggang meninggalkan kami. Namun tampaknya ia tak mau pergi jauh, hanya berjalan-jalan di sekeliling rumah almarhum Mang Kasim ini. Bibi percaya kan kalau saya bisa lihat juga? Bik Karsi mengangguk. Pasti sekarang ia percaya kata-kataku.
Sekarang ceritakan, sejak kapan Bi Karsi bisa melihat makhluk itu? Kita harus tahu apa alasannya. Bibi harus jujur. Pintaku dengan lembut. Tak mungkin makhluk itu mendatangi seseorang tanpa alasan. Bukan menjawab, perempuan itu malah menangis terisak. Lalu menatapku agak lama. Neng, ini siapa? Kenapa bisa lihat harimau itu juga? Saya istri pemilik rumah kontrakan tempat Mang Kasim kerja, Bi. Tidak tahu kenapa saya bisa lihat. Saya juga tidak menyangka, sahutku. Tak mengatakan bahwa aku pernah terlibat dalam hal sebegini sebelumnya. Iya, Neng, selama ini tidak ada yang bisa lihat harimau itu dan anggap saya gila. Padahal saya beneran ketakutan. Harimau itu bisa ngomong. Dia bilang mau makan saya karena saya jahat. Bi Karsi menunduk. Bahunya berguncang karena isakan. Jahat kenapa, Bi? Bibi bisa jujur sama kami. Saya jamin orang yang ada di sini akan jaga rahasia, bujukku. Ingin tahu kenapa harimau itu mengatakannya jahat. Saya berdosa sama kalian. Pasti harimau itu tahu apa yang sudah saya lakukan. Makanya dia terus ngejar-ngejar saya. Ungkapnya mulai buka suara. Entah dosa apa yang dimaksud istri Mang Kasim ini. Saya yang bunuh suami saya sendiri. Terangnya kemudian. Warga yang masih ada di dalam rumah terkejut dengan pengakuan Bi Karsi. Terutama anaknya yang tadi berapi-api ingin menghancurkan rumah kontrakanku. Tampak tak percaya. Apa maksud ibu? Tanya anaknya Bi Karsi penuh tanya. Iya, ibu yang bunuh bapak kamu. Ibu tidak kuat nahan sakit hati. Astagfirullah, kenapa bibi bunuh suami sendiri? Tanyaku tak kalah heran dan juga tak percaya. Sampai perempuan itu tega berbuat sejauh itu. Hati saya sakit sama kelakuan dia yang tega selingkuh. Dan saya dibuat linglung sampai suami nikah terang-terangan tanpa izin saya. Waktu itu saya antara sadar dan tidak sadar sama apa yang dia lakukan. Kadang saya sadar dan tahu perbuatan jahat perempuan itu, tapi lidah dan tubuh saya tidak bisa menolak. Malah nurut saja sama semua permintaan suami dan permintaan wanita jahanam itu. Kadang sama sekali tidak tahu apa-apa. Beberapa bulan belakangan saya bisa sepenuhnya sadar dan bisa mengendalikan diri sendiri. Sakit ketika tahu semua harta kami habis. Barang berharga anak-anak juga ikut dijual atas permintaan suami. Kami tidak berkutik. Bi Karsi menjeda ucapnya dan menghela nafas lalu melanjutkan bercerita. Setelah semua harta habis, suami saya tetap saja tidak bisa lepas dari perempuan itu. Malah uang gaji selama kerja di rumah Eneng semua diberikan sama perempuan laknat itu. Padahal sudah jelas perempuan itu meninggalkan dia karena harta kami sudah habis. Anak-anak sudah sadar sepenuhnya, tapi tetap tidak bisa berbuat apa-apa karena suami saya sembunyikan perempuan itu dari kami dan selalu membelanya. Tapi kenapa harus sampai dibunuh, Bi? Itu tidak menyelesaikan masalah, malah tambah masalah baru buat keluarga Bibi. Ulasku sangat menyayangkan tindakannya. Selain melanggar hukum, hal itu juga dosa besar. Saya banting tulang cari nafkah untuk keluarga karena suami lepas tanggung jawab, Neng. Saya nggak kuat lagi, lalu minta cerai. Bukannya setuju berpisah, malah saya babak belur dihajar suami di depan anak-anak. Suami saya hilang akal, sering merampas barang milik anak-anak yang kiranya bisa dijual. Dia tidak mau dengar derita kami, anak dan istrinya. Orang tua suami juga sudah tidak mau tahu tentang masalah kami. Jadi jalan satu-satunya, dia harus mati. Gimana cara Bibi melakukan itu, Bi? Aku seperti seorang polisi yang tengah menginvestigasi. Saya berusaha pura-pura baik, Neng, dan nurut sambil nunggu waktu yang tepat. Waktu dia kerja, saya sengaja selalu antar sisa gorengan yang saya jual. Waktu itu sengaja bikin kopi dicampur racun tikus yang sudah saya siapkan, Neng. Makanya saya nolak bawa dia ke rumah sakit biar dia mati dan tidak ada yang tahu. Astagfirullah, ya Allah. Tapi Mang Kasim tidak sepenuhnya salah, Bi. Dia bisa saja terkena sihir. Sihir yang dibuat linglung sama seperti Bibi. Bukannya warga juga tahu
kalau perempuan yang dinikahi suami bibi itu sering disebut perempuan sihir? Iya Neng, karena sudah gak kuat, saya khilaf. Bi Karsi terisak. Apa menurut bibi kematian suami itu jalan terbaik? Apa masalahnya selesai, Bi? Tanyaku menyindir, karena hakikatnya malah dia sendiri yang saat ini dikejar bayang. Enggak Neng, semenjak suami saya mati, saya malah sering mimpi didatangi harimau. Tapi saya anggap itu cuma mimpi. Beberapa minggu belakangan saya bisa melihat sendiri harimau itu berkeliaran dan mengejar saya. Yang bikin saya ketakutan, beberapa hari lalu harimau itu bisa ngomong dan bilang akan bunuh saya. Sudah berusaha lari cari perlindungan, tapi tidak ada yang bisa bantu. Pernah saya sembunyi di belakang anak kecil, berharap harimau jadi-jadian itu tidak mendekat. Dan kasihan kalau sama anak-anak, ia malah makin garang. Tidak sengaja anak kecil itu saya dorong, sampai orang takut sama saya karena katanya saya gila. Aku mulai yakin bahwa itu sang penjaga. Dia sengaja melindungi keluargaku setelah tahu siapa yang membunuh Mang Kasim. Ya, mungkin saja, meski aku tak yakin. Bi Karsi sudah bikin kejahatan kriminal. Harus lapor polisi. Ulas Bu RT setelah mendengar penjelasan wanita itu. Jangan Bu RT, saya mohon. Saya tidak mau warga tahu masalah ini. Saya malu. Tapi kan Bi Karsi sudah salah. Harusnya terima hukuman. Ini bukan masalah kecil, Bu. Bu RT bersikukuh. Tolong saya, Neng. Jangan laporkan masalah ini. Saya tidak akan minta uang lagi. Bi Karsi memegang lenganku sambil memohon. Adim, kamu jangan ganggu si Neng sama suaminya lagi ya. Bapak kamu memang mati, tapi bukan di kontrakan itu. Dia mati di rumah. Jadi kontrakan itu tidak akan ada apa-apa. Ibu yang racun bapak kamu. Bi Karsi menoleh dan berpesan pada anaknya yang makin tertunduk. Selama ini, dialah yang selalu keras kepala menghasut warga agar merubuhkan bangunan kami. Ternyata semua itu hanya pengalihan, dan kami yang jadi kambing hitam. Jadi bahan tuduhan bahwa semua yang terjadi adalah salahku dan Rafka. Tolong Neng, anggaplah semua selesai. Rumah Neng selamat, dan saya akan ganti semua uang yang sudah Neng kasih untuk mengurus jenazah suami saya. Bi Karsi memohon lagi padaku. Aku menatap Rafka, karena tak tahu keputusan apa yang harus aku ambil. Berharap Rafka yang mengambil keputusan untuk masalah ini. Setiap kesalahan harus ada pertanggungjawabannya, Bu. Kalau ibu menolak melaporkan diri, apa ibu masih sanggup dikejar harimau itu? Gertak Rafka. Tidak, saya takut. Jadi lebih baik ibu melaporkan diri saja. Kami tidak akan ikut campur. Soal uang, kami ikhlaskan. Anggap saja bantu ibu. Kalau ibu mengakui kesalahan dan melaporkan diri, itu akan lebih baik. Dan ibu juga lebih tenang, karena tidak dibayangi rasa bersalah. Dan jangan lupa bertaubat. Saya anggap masalah ini selesai, dan berharap setelah ini tidak ada lagi yang ganggu kehidupan kami. Saya nggak mau melapor. Saya takut dihukum mati. Bi Karsi menangis. Apapun hukuman dan keputusan hakim nanti, harusnya ibu siap, karena itulah konsekuensi atas perbuatan ibu. Tidak, saya nggak mau. Ampun Neng, tolong jangan laporkan saya. Bi, kami tidak akan laporkan atau beritahu warga. Kami cuma berharap Bi Karsi sendiri yang melapor. Itu lebih baik. Semoga hukumannya tidak sampai hukuman mati. Semua ini untuk kebaikan bibi juga. Bujukku agar Bi Karsi tak ketakutan. Di luar masih ada harimau itu. Gimana kalau Bi Karsi masih dikejar? Terus harimau itu yang bunuh bibi? Saya yakin sosok itu tidak akan ganggu lagi kalau Bi Karsi sudah mengakui kesalahan dan menerima hukuman. Iya, Bi Karsi, begitu saja. Laporkan diri sendiri, Bi. Urusan hukumannya apa? Serahkan saja sama hukum. Bu RT ikut menimpali. Bi Karsi tertunduk. Ia pasti dilema dengan pilihan yang ada di hadapannya saat ini. Kalau gitu, kami pulang dulu. Anggap saja semua urusan dengan kami selesai, dan kami memaafkan Bi Karsi sekeluarga. Aku, Rafka, dan Mang Yana pamit pulang. Sedangkan Bu RT dan suaminya masih menemani Bi Karsi. Kejadian yang tak disangka, sesosok harimau membantu kami untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika aku keluar dari rumah Bi Karsi, harimau itu sudah tak terlihat lagi.
Tadinya aku ingin bertanya, siapa dia dan dari mana asalnya. Akhirnya kami pun pulang dengan lega. Aku dan Rafka berpisah dengan Mang Yana di persimpangan. Sampai di depan rumah aku dikejutkan lagi dengan sosok harimau yang tadi berada di rumah Bi Karsi. Aku merapatkan tubuh pada Rafka. "Ada apa, Yang?" tanya Rafka ketika aku tiba-tiba menghentikan langkah. "Itu, harimau itu ada di depan rumah kita." "Mana?" Rafka sepertinya memang tak bisa melihat harimau itu. Bukan sembarang orang yang bisa melihat makhluk itu. Hanya orang yang terpilih dan yang dikehendaki saja yang bisa melihat sosok tersebut. Perlahan aku mendekat. Entah itu sang penjaga atau bukan, aku tak pernah bisa berkomunikasi secara langsung. Hanya pernah bertemu dalam mimpi. Itu juga dengan sosok kakek buyut, bukan sosok harimau. "Kek, apakah itu kakek Kiai Tarsa?" tanyaku memberanikan diri. Terdengar suara auman yang kuat dan menggelegar, mengagetkan. Aku setengah berlari kembali pada Rafka. "Kenapa, Yang?" Enggak apa-apa, cuma kaget saja." "Kaget kenapa?" Aku menggeleng. Harimau itu bangkit dan berjalan menuju rumah kontrakan, lalu hilang dalam gelapnya bangunan. Aku mendadak merinding. Aku segera mengajak Rafka masuk, bergidik jika ingat besarnya harimau. Sama seperti yang beberapa kali kulihat sebelumnya. Setelah membersihkan diri, kami istirahat sambil mengobrol. "Yang, apa menurut Ayang harimau itu sang penjaga?" tanya Rafka ketika kami sudah merebahkan diri di atas tempat tidur. "Aku nggak tahu, Tadi aku tanya dia cuma mengaum. Mungkin besok aku ke rumah bapak nanyain soal ini," jawabku. "Kayaknya dia tahu kalau Ayang dalam masalah disebabkan istri Mang Kasim, makanya dia bantu." Alhamdulillah, berkat sosok itu juga masalah kita selesai seketika. Semua atas izin Allah, bukan harimau itu. Ingat kata bapak, sebaik-baik penolong adalah Allah. Jangan karena kita merasa tertolong lalu bergantung sama makhluk. "Iya, ngerti kok, semua atas izin Allah. Tapi semua ada perantaranya kan? Jika perantara itu manusia, maka wajib berterima kasih. Tapi kalau sosok itu kita nggak tahu terima kasihnya gimana. Kalau harimau itu benar sang penjaga, dia nggak akan butuh terima kasih. Yang dia butuhkan adalah seorang tuan. Bisa saja dia masih berharap aku meminta bantuannya dan menerima perjanjian turun-temurun yang sudah lama terputus. Makanya dia masih tetap ada di sekeliling dan menolong itu sekedar memancing." "Iya ya, bisa jadi. Harap biarpun sang penjaga niat menjaga dan melindungi, Ayang jangan goyah." "Insya Allah enggak, Beda lagi kalau dia menjaga tanpa kita minta. Itu bukan urusan kita, karena sama sekali kita nggak pernah bergantung atau minta tolong sama dia. Kalau gitu, apa bisa kita lanjutkan?" Aku mengernyitkan kening mendengar ucapan Rafka. "Lanjutkan apa?" tanyaku. "Yang tadi sempat tertunda sebelum Mang Yana datang meruntuhkan taman impian AA." "Idih, apaan taman impian segala? Jangan pura-pura." Rafka menggelitiku sampai tertawa terpingkal, hingga tawa kami hilang, berganti irama detak jantung yang terpacu. Di luar terdengar suara nyanyian malam, dan hembusan anginnya mengantar hawa dingin, semakin menambah gairah untuk menciptakan kehangatan. Sementara itu, masalah yang selama ini mengundang kebimbangan akhirnya usai. Tak ada lagi yang perlu kami khawatirkan. Pembangunan rumah kontrakan akan kami mulai lagi nanti jika uang sudah terkumpul. Untuk saat ini biarlah begitu saja. Biarpun masalah selesai bagi kami, tapi bagi beberapa warga yang belum tahu keadaan sebenarnya, masih menganggap rumah kontrakan kami tetap harus dirubuhkan. Tampaknya Bi Karsi dan keluarga tak memberitahu warga. Makanya mereka tak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Awalnya kami tak akan mengatakan apapun tentang kematian Mang Kasim yang disebabkan oleh istrinya sendiri. Tapi karena ada warga yang masih kukuh ingin kami setuju dengan permintaan mereka, terpaksa nanti akan kami jelaskan. Pagi sekali Mang Yana datang. Katanya atas permintaan Bu RT agar kami mau berkumpul. Kebetulan hari Minggu, aku tak datang sendiri, tapi ditemani Rafka. Setidaknya jika dia berada bersama, aku tak terlalu khawatir menghadapi warga. Masalah rumah kontrakan sudah selesai. Dari pihak Bi Karsi sudah damai.
agar tak jadi meruntuhkan bangunan. Jadi nggak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Ulas Pak RT memberi keterangan pada warga yang sudah berkumpul. Ini bukan masalah Bik Karsi saja, Pak. Kita harus tahu sejarah kampung ini. Sudah dari dulu kita selalu ikut aturan. Tapi kenapa sama orang baru jadi lembek? Berani mengabaikan aturan yang sudah turun-temurun. Sudah jelas dengan meninggalnya Mang Kasim di rumah itu akan membahayakan warga. Contohnya sudah terjadi. Bik Karsi jadi gila. Nanti entah akan terjadi apa lagi jika terus dibiarkan. Seorang laki-laki yang waktu itu menemani Adim, anaknya Bik Karsi, menyuarakan pendapat dengan tegas. Begini, Mang, kami baru tahu kalau ternyata Mang Kasim bukan meninggal di bangunan milik si Neng sama si A ini, tapi meninggalnya di rumah setelah keracunan. Bukan meninggal gara-gara jatuh waktu mengerjakan pembangunan. Dan menurut saya tidak ada kaitannya sama aturan kampung kita. Kali ini Bu RT bersuara, tampak keberpihakannya padaku dan suami. Tak seperti waktu itu yang terpaksa setuju dengan tuntutan warga. Apa buktinya kalau Mang Kasim bukan mati akibat terjatuh? Jelas-jelas dia meninggal di sana karena jatuh. Warga yang lain bersikukuh. Kalau urusan yang lain kami gak peduli. Cuma takut akibat mengabaikan aturan. Warga kampung yang nantinya dapat musibah loh. Pendatang baru tahu apa? Sindir yang lain sambil mencepik. Mang Kasim itu dibunuh oleh istrinya sendiri. Dia diracun. Dengan tenang suamiku bersuara. Warga yang mendengar tampak terkejut. Memang hal ini masih jadi rahasia. Karena kasihan pada istri Mang Kasim yang sebenarnya jadi korban kekerasan suaminya. Gara-gara sihir seorang perempuan. Tapi kami tak punya pilihan. Kata siapa? Apa kamu punya bukti? Banyak yang sudah dengar kesaksian Bik Karsi yang mengaku meracuni Mang Kasim, termasuk ibu dan bapak RT. Jelas Rafka jujur. Mau tak mau Rafka angkat bicara soal ini. Tadinya ia sudah tak ingin terlibat. Namun warga yang bersikukuh membuat suamiku itu harus bertindak. Warga yang masih tak percaya mengajak kami ke rumah Bik Karsi guna memastikan ucapan kami. Tak lupa aku mengajak Bu RT yang waktu itu juga jadi saksi. Namun saat kami sampai di rumah almarhum Mang Kasim, rumah itu sepi. Tetangga dan saudara Bik Karsi mengatakan kalau keluarga itu sudah pindah, tapi tak membawa satupun barang dari rumahnya. Semua masih tersusun di tempat asal, kecuali pakaian yang tak ada di lemari mereka. Pemilik asli rumah itu mengatakan Bik Karsi pergi tanpa izin. Bahkan uang sewa sudah 2 bulan tak dibayar. Pergi begitu saja tanpa pamit. Entah kemana mereka pergi. Sama sekali tak ada yang tahu. Tadinya saya dengar dia mau nyerahin diri ke kantor polisi. Anaknya juga setuju. Tapi nggak tahu kenapa dia berubah pikiran dan malah kabur. Tutur pemilik rumah yang dihuni Bik Karsi. Anaknya memang pernah datang ke rumah. Dia bilang kasih waktu sampai ibunya siap, baru akan menyerahkan diri. Ya saya bilang sampai kapan? Kalau lama-kelamaan kasihan sama yang gak bersalah. Warga anggap kematian Mang Kasim kan itu akibat kecelakaan kerja. Jadi saya ngomong sama dia, kalau gak mau lapor sendiri biar saya lapor. Tutur Bu RT. Pantas saja kalau gitu, dia ketakutan, makanya kabur. Harusnya Bu RT biarkan dulu sampai dia ngaku di depan semua warga kampung dan lapor polisi. Ulas salah satu tetangga yang waktu itu ikut menyaksikan cerita Bik Karsi soal pembunuhan suaminya. Saya cuma gertak saja. Kalau nggak gitu nanti kita juga yang disalahkan, dianggap sembunyikan pembunuh. Sahut Bu RT menyanggah tuduhan tetangga Bik Karsi. Dasarnya saja dia yang nggak mau nyerah. Kalau memang mau ngaku salah dan terima hukuman, kenapa juga harus kabur? Tak ada pilihan lain. Semua sudah terjadi dan tersangka utama sudah tak berada di kampung ini. Bu RT mengumpulkan beberapa warga yang waktu itu mendengar pengakuan Bik Karsi untuk membuat kesaksian agar warga yang belum tahu bisa mengetahui kejadian sesungguhnya. Tadinya warga sepakat akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Tapi setelah dipikir lagi, kejadian sudah lebih dari 1 bulan. Tak ada saksi atau bukti kuat. Belum lagi pasti warga yang melapor akan direpotkan karena tersangka entah kemana. Akhirnya warga setuju untuk membiarkan saja. Biarlah hukum akhirat yang akan menghukum perbuatan Bik Karsi. Jadi pelajaran untuk keduanya bahwa setiap perbuatan akan dapat balasan. Seperti Mang Kasim yang tega menyakiti istri.
karena kurangnya iman. Ia terjerat rayuan perempuan lain. Setelah semua diperjelas, warga pun sepakat untuk tidak mengganggu rumah kami. Masalah ini benar-benar selesai, dan warga mulai beredar menuju rumah masing-masing. Alhamdulillah, A, kali ini beneran selesai, ucapku ketika kami berjalan menuju pulang. Iya, alhamdulillah, lega rasanya. Saya juga ikut senang, jadi gak akan ada salah paham lagi, sela Bu RT yang berjalan beriringan. Saya ngerasa aneh sama warga. Untuk urusan yang gak penting mereka beria-ia ingin maju paling depan. Tapi waktu Bikarsi disakiti suaminya gara-gara sihir, semua bisu, cuma gosip di belakang. Tidak ada yang bantu selesaikan. Aku kesal saja dengan semua yang menimpa kami selama di kampung ini. Masalahnya itu karena sihir, Neng. Orang pada takut, gak bisa bantu apa-apa, sanggah Bu RT. Ya padahal kalau warga tahu itu karena sihir, harusnya saling membantu Bikarsi dan suaminya. Panggilkan orang yang ahli untuk urusan sihir. Kalau sudah begini, semua kebagian getahnya. Rutukku mengeluarkan unek-unek. Bikarsi juga kasihan. Dia senekat itu karena sudah tidak tahan sama kelakuan suaminya. Malah kami yang tidak tahu apa-apa terkena imbasnya, dan banyak mengalami kerugian. Lanjutku kemudian. Tak biasanya aku mau mengoceh begini, karena terlalu kesal baru pindah sudah dapat masalah. Sudah sayang, yang sudah terjadi kita lupakan. Namanya juga hidup, pasti cobanya banyak. Kalau dikit bukan cobaan namanya, tapi nyobain. Usik Rafka memecah kekesalan. Aku dan Bu RT terkekeh dengan usikan Rafka. Sikap tengilnya muncul juga ke permukaan. Dari mana Bu RT? Girang banget kayaknya, tanya seseorang yang berada tepat di depan menghadang jalan kami. Seorang perempuan tersenyum lebar sambil bergantian menatap kami bertiga. Aku dan Bu RT saling tatap setelah tahu siapa yang menyapa. Tak nyaman karena kejadian di kampung ini ada kaitannya dengan perempuan ini. Ini ada dari rumah Bikarsi, jawab Bu RT gugup lalu menatapku. Kebetulan saya juga mau ke sana, saut perempuan itu. Bikarsi sudah pindah, kata Bu RT segan bicara dengan orang yang baru datang menyapa. Pindah? Kemana? Mana saya tahu, saut Bu RT ketus. Kalau gitu, saya ada perlu sama ibu, mau ambil data-data suami saya. Bu RT tak menjawab. Ia berkali melirikku. Entah tatapan apa itu. Ini warga baru ya, soalnya saya baru lihat, tanya perempuan itu padaku. Dan Rafka, kenalkan nama saya Kenanga. Perempuan itu menyodorkan tangan padaku, tapi tak kusambut karena masih terkesiap bisa bertemu lagi di jalan dengan perempuan yang disebut warga sebagai perempuan sihir. Tangannya yang mengambang tak tersambar beralih pada Rafka. Suamiku pun tak menyambut uluran tangan perempuan itu, tapi pandangannya lekat tak berkedip. Ayo. Aku menggoyangkan tangan Rafka yang tiba-tiba mematung. Iya ya, ayo. Kalau gitu kami duluan ya Bu, ucapku pada Bu RT. Di sisi lain, katanya cuma aku satu-satunya yang paling cantik lah, bidadari lah. Giliran lihat perempuan bohai sampai gak berkedip, gerutuku ketika kami sampai di rumah. Rafka tampak garu-garu kepala sambil mendekat. Iya, emang A yang paling cantik buat AA, sanggahnya. Makanya, kalau gombal itu gak usah berlebihan. Kalau ketahuan sampai mata gak berkedip, malu sendiri nanti. Aku masih kesal melihat ekspresi Rafka tadi di depan perempuan itu. Tadi tuh emang agak aneh, tapi bukan karena suka lihat perempuan itu. Ada hawa lain yang rasa. Sebagai laki-laki yang berbeda dari yang lain, tidak ngerasa suka sama dia, tapi kayak ada daya tarik yang berusaha dia tunjukkan. Terus tertarik karena dia cantik, seksi, bohai, dadanya gede gitu. Rafka malah tertawa mendengarku mengomel. Cemburu nih ya ceritanya. Cemburu? Ini tuh bukan cuma cemburu, kesel, marah. Ih, tak biasanya aku sekesal ini. Sini biar gak kesel, biar peluk. Rafka tak menanggapi kemarahanku, malah memeluk dari belakang. Mungkin bagi orang perempuan itu memang cantik, tapi bagi AA yang tetap paling cantik. Orang yang selalu bikin AA jatuh cinta itu cuma kamu. AA sudah sering bilang, dari dulu tinggal di kota banyak perempuan cantik, tapi gak bisa bikin AA suka sama satu orang pun. Tapi pas lihat Ayang, nyes aja hati ini.
Tapi kan itu dulu waktu masih terkena ikatan sama jin. Sekarang kan udah enggak, pasti lain lah. Aku masih memanyunkan bibir. Pelukan dan rayuan Rafka belum berhasil menyiram rasa gerah dan panas di dalam dada. Mikirnya gini sayang, waktu masih terikat pernikahan sama jin aja, Ayang udah bisa hancurkan benteng yang udah bertahun-tahun mengikat. Apalagi cuma perempuan itu, gak ada apa-apanya. Tahu sendiri gimana susahnya dapatkan kamu. Jadi tidak semudah itu bisa tertarik sama orang lain, ucap Rafka sambil membalik tubuhku agar menghadapnya. Kata warga dia perempuan sihir, bisa saja juga tergoda karena dia pakai cara licik. Aku cuma takut. Bersambung, akankah Rafka kepincut dengan perempuan sihir itu yang bernama Kenanga? Nantikan kelanjutannya masih di kisah dari Kak Aisyah Z Shakila, rahasia di balik rumah kontrakan. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman.